Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami agar kami dapat mendengar dan memahami perkataan-Mu, serta melakukannya dalam praktek kehidupan kami. Cerahkanlah pikiran dan pemahaman kami dengan terang Roh Kudus-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu tetapi juga menunaikannya, dan semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa dan raga kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih, pernahkah kita bertanya dalam diri, atau orang bertanya kepada kita, apakah prioritas hidup kita? Lantas apa jawaban kita? Terkadang kita terjebak untuk mengerjakan dan mengejar semuanya. Kita terperangkap dalam keinginan untuk mengambil semua, punya semua, mengumpulkan semua. Semua punya kita, punya saya. Tanpa sadar kita bertahta di atas singgasana ketamakan, lupa diri, dan pada akhirnya melupakan Tuhan. Dalam bacaan pertama, pengkhotbah berseru kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Penulis kitab pengkhotbah merenungkan betapa kerja keras manusia kadang menghasilkan kelelahan dan kekhawatiran, tetapi hasilnya bisa diwariskan kepada orang yang belum tentu menghargainya. Maka timbul pertanyaan mendalam, apa yang sungguh berarti dalam hidup kita? Itulah sebabnya dalam bacaan kedua dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose, Paulus mengajak kita untuk mencari perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Artinya kita diajak untuk menaruh harapan, bukan pada kekayaan duniawi yang fana, melainkan pada harta surgawi yang kekal. Di dalam Kristus, nilai hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki, tetapi oleh siapa kita di hadapan Allah. Selanjutnya, dalam bacaan Injil, Yesus menceritakan perumpamaan tentang orang kaya yang sibuk mengumpulkan hasil panennya, membangun lumbung-lumbung yang lebih besar, dan berkata kepada dirinya, "Jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Namun Tuhan berkata lain, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu." Yesus mengajak kita merenungkan tentang apa yang sungguh penting dalam hidup kita. Kekayaan, kerja keras, dan perencanaan masa depan bukanlah hal yang salah. Namun jika semuanya itu menjadi pusat hidup dan menggantikan Tuhan, maka hidup kita menjadi kesia-siaan.
Orang berkata uang bukan segalanya, tetapi segalanya butuh uang. Bagaimana jika kita berkata sebaliknya, segalanya memang butuh uang, tapi yang bukan segalanya? Ya, jika orientasi kita adalah harta, maka dapat merusak tujuan sejati dari hidup kita. Sebab uang, harta, kekayaan, jabatan, dan kepemilikan akan kemegahan duniawi bukanlah tujuan dan finalisasi dari hidup kita. Semua yang fana di dunia ini hanyalah sarana untuk membawa kita memiliki harta abadi di surga, yakni kehidupan yang kekal. Maka saudara-saudari, marilah kita menggunakan seluruh diri, waktu, pekerjaan, dan apa yang kita hasilkan untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita meluangkan waktu untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang membawa kita, membina kita, dan membentuk diri kita untuk semakin beriman, memiliki hidup rohani yang berkualitas, kepribadian yang baik, menyisihkan sedikit harta dan penghasilan kita untuk berbagi untuk orang-orang yang sangat membutuhkan, baik itu dari pendidikan, kesehatan, dan keberpihakan kepada keadilan. Kita gunakan talenta atau apapun yang kita miliki untuk berbagi, untuk saling membantu sesama yang membutuhkan, dan ikut andil dalam upaya menyelamatkan lingkungan dengan aksi-aksi sosial, dengan aksi-aksi nyata konkret, di mana kita bisa mengurangi rusaknya lingkungan karena ulah manusia. Sebagai refleksi, marilah kita bertanya, apa yang menjadi pusat dan tujuan hidupku? Apa yang membuatku menjadi lebih bermakna dan berguna bagi sesama? Apakah aku sibuk menimbun lumbung-lumbung duniawi dan lupa membangun kekayaan rohani? Marilah kita belajar menjadi kaya di hadapan Allah melalui kasih, kemurahan hati, dan hidup yang terbuka bagi kehendak Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, semoga benih sabdamu menghasilkan buah. Semoga kami kau beri iman sehingga mengakui bahwa Engkaulah Allah kami yang Maha Kuasa dan Esa, yang senantiasa mendampingi kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putramu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian, seluruh tugas karya dan pelayanan kita, niat-niat baik kita untuk menjadi murid-murid Tuhan yang sungguh-sungguh peduli terhadap sesama kita, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.